Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk bagian halaman admin, ya. Halaman admin atau halaman belakang di sini. Kita mulai dari post. Ya. Jadi ketika kita tambah, kita lihat di sini post, semua post gitu, semua post di sini ya yang ada baru satu ya. Kita coba hapus aja dulu. Kita hapus, kita klik centang ini, lalu kita klik ini. Kita mau tindakan massal atau pindahkan ke tempat sampah. Jadi kita bisa hapus dari sini atau bisa juga klik ini lalu klik tong sampah, sama saja. Klik tong sampah, nanti berita yang ada ini kemudian terhapus. Sudah terhapus. Nah, berita yang sudah terhapus sebenarnya masih tersimpan di sini di tong sampah, sama dengan kalau di Windows masih tersimpan di recycle bin. Nah, kita bisa hapus permanen di sini. Saya dicentang, lalu kita hapus secara permanen. Artinya berita itu sudah tidak ada sama sekali nanti. Sehingga kalau kita masuk ke website yang tampilan front end ini, kita refresh. Di sini nanti sudah tidak ada postingan nothing here. Tidak ada postingan. Nah, sekarang kita mau buat postingan nih. Untuk buat postingan kita klik tambah baru ya. Tambah baru. Oke, kita klik tambah baru. Nah, di sini sudah ada semacam tutorial gitu ya. Ini selamat datang di editor blog. Nah, kita bisa sebenarnya dia sudah siapkan editor semacam blog-blog gitu ya. Kita bisa buat postingan seperti ini. Ini berikut. Oke, ini semacam tutorial singkat lah gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya perkecil bisa tidak nih. 100 saja. Kalau orang yang baru kenal WordPress sekarang mungkin ini tampilannya familiar, tapi kalau saya yang kenal WordPress kenal WordPress sejak WordPress yang versi lama, tampilan editor ini saya kurang familiar. Mungkin bisa saja ini lebih bagus tentunya, karena ini kita bisa tambah blog di sini. Kita bisa tambah blog, bisa gambar, bisa galeri dan seterusnya. Ini tuh fiturnya cukup banyak, tapi saya sendiri kurang familiar dengan tampilan seperti ini. Saya biasanya gunakan tampilan yang klasik, ya. Tampilan klasik yang dulu. Karena saya kenal WordPress-nya dari sebelum. Jadi WordPress tampilan seperti ini untuk editornya, untuk tempat nulis berita ini, tempat nulis postingan ini, itu sejak WordPress 5 ke atas. Sebelum WordPress 5 itu kita masih menggunakan editor yang standar, editor klasik ya istilahnya. Nah, ini editor yang baru ini namanya Gutenberg. Nah, untuk itu supaya editornya ini kembali ke klasik, kita bisa instalkan di sini plugin. Jadi saya biasanya lebih suka editor klasik. Mungkin karena familiarnya ya, bukan karena bagusnya. Kalau dibilang bagus ya seharusnya editor yang terbaru lebih bagus ya. Nah, karena ini saya lebih familiar dengan editor yang lama, saya bisa cari di sini. Kita bisa disable di sini, disable Gutenberg. Ada tidak? Kita bisa cari di plugin di sini, jadi klik tambah plugin, klik tambah baru di plugin, lalu di sini bisa dicari di sini Gutenberg. Ada tidak nih di sini Gutenberg? Atau saya salah nulis ya? Gutenberg ini, oh bukan Guten. Kita cari Gutenberg. Jadi ini kayak semacam kalau di handphone berarti Play Store-nya. Nah, ini ada disable Gutenberg. Jadi kita kembali ke editor yang lama namanya TinyMCA. Kita install. Jadi ini banyak aplikasi, kita bisa install satu yang ini Gutenberg, kita install. Klik install saja, nanti akan terinstall secara otomatis. Namun syaratnya ini karena sama dengan di handphone ya. Kalau kita mau install aplikasi harus online dulu.
harus online dulu. Kalau tidak online, kita tidak bisa install aplikasi. Nah, di sini setelah install selesai, kita bisa masuk ke plugin terpasang di sini. Plugin terpasang. Nah, di sini ada beberapa plugin yang sudah terinstall. Kita bisa hapus dulu plugin-plugin yang lain. Kita bisa hapus saja dulu plugin yang lain biar pluginnya kosong. Kita mulai dari awal. Kita hapus sehingga di sini nanti plugin yang terinstall itu baru satu, yaitu Disable Gutenberg. Jadi plugin baru satu. Ini kalau kita install itu belum aktif. Nah, untuk aktifkannya kita klik ini, klik aktifkan. Nah, kalau sudah aktif, nanti di sini yang tadinya editor seperti ini, kalau di refresh, kita refresh, muat ulang, nanti tampilannya editornya sudah berubah nanti di sini. Ya, editornya sudah berubah. Jadi di sini untuk ini editor yang lama ya, editor yang lama seperti ini. Di sini kita tulis judulnya, di sini kita tulis isi beritanya. Nah, saya lebih familiar dengan editor seperti ini. Kalau teman-teman familiar dengan editor yang tadi ya tidak ada masalah juga. Artinya tidak perlu install plugin yang ini. Nah, untuk memperkaya ini karena kita tempatnya nulis berita, gitu ya. Tempatnya nulis berita, kita gunakan fitur-fitur juga di sini. Kita bisa install fitur-fitur tambahan di sini. Kita bisa install fitur-fitur tambahan. Saya biasanya install beberapa fitur tambahan untuk bagian editor ini. Yang pertama, Disable Gutenberg tadi. Lalu yang kedua, kita bisa pasang lagi di sini. Ini teman-teman bisa cari saja. Bisa cari saja. Misalkan saya mau pasang juga Page Elementor namanya. Page Elementor. Page Elementor ini kita bisa manfaatkan untuk mendesain postingan atau mendesain ya, ini ya, Page Elementor, pembuatan website Elementor. Ya, ini seperti ini, elementor.com. Nah, ini kita bisa gunakan untuk keperluan kita ngatur konten. Jadi page, ya, halaman atau postingan itu kita bisa atur posisi-posisinya. Misalkan kita tempatkan, kita buat misalnya dalam bentuk 3 kolom misalnya, ya, beritanya, atau kita buat dalam bentuk 2 kolom, lalu kita buat dalam bentuk ada 1 baris full. Gitu. Nah, macam-macam itu kita bisa edit di sini. Nah, ini kita butuhkan, saya install saja. Oke, kita install, tunggu. Nah, proses install ini lama atau tidaknya tergantung koneksi jaringan. Ya. Jadi disarankan pada saat kita install plugin, ya, koneksi jaringan stabil. Gitu. Kita coba dulu, kita install ini, Page Elementor. Nah, di sini kalau kita sambil menunggu, saya coba terangkan sedikit. Di sini ada bintang ya. Nah, bintang ini orang review, sama dengan aplikasi di handphone sebenarnya. Nah, di sini juga tercatat berapa orang yang pakai ini. Nah, berapa orang yang pakai, dari sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa plugin yang memang memang banyak penggunanya gitu. Dan banyak pengguna di sini kita bisa baca semuanya reviewnya di sini. Kita bisa klik rincian. Nanti klik, setelah klik rincian nanti ada keterangan-keterangannya, ada diskusi-diskusi orang yang pakai itu kasih review gitu. Sama dengan di handphone kan ada beberapa aplikasi kan ada review-review juga di situ. Kita bisa lihat di sini, di situ nanti reviewnya. Kalau review pluginnya bagus kita bisa pakai, kalau review pluginnya kurang bagus ya tidak usah pakai. Nah, untuk aktifkan itu tadi kita bisa masuk ke plugin terpasang lalu aktifkan, atau klik ini aktifkan. Kita klik aktifkan misalkan di sini. Nanti kita bisa lihat di bagian ini setelah diaktif. Coba cek dulu ya. Setelah aktif, ini sudah aktif. Oke, kalau sudah aktif, nah ini ya sudah aktif Page Elementornya. Kita bisa cek juga di sini, kita refresh, nanti akan ada tambahan di sini. Ada nanti fitur tambahan di sini, ini sunting dengan Elementor. Jadi dengan sunting Elementor ini kita nanti bisa menyesuaikan kita punya halaman. Ini ada fitur tambahan di sini.
sunting dengan Elementor. Selain ini, saya juga masih butuh tambahan, ada beberapa juga plugin. Ini terkait dengan editor tadi ya, supaya memperkaya fitur saja di sini, memperkaya dia punya fasilitas editornya. Saya biasanya juga gunakan yang namanya apa di sini shortcut. Kita bisa ketik di sini shortcut. Coba kita cari shortcut. Ini nanti kita bisa gunakan untuk masukkan kode-kode singkat. Kode-kode singkat ini misalkan kita mau ambil gambar apa namanya, insert konten dari YouTube, misalnya kita mau ambil video dari YouTube ya, kita bisa gunakan ini nanti. Coba ya, kita install saja dulu. Ini shortcut plugin, kita install, nanti sebentar kita coba lihat di mana yang dimaksud dengan shortcut. Coba kita install dulu. Oke, setelah install shortcut, kita coba aktifkan, lalu kita lihat kita lihat ini ya, perubahannya. Perubahannya kita coba refresh lagi di sini. Jadi fitur yang disebut dengan shortcut itu yang seperti ini. Ini ada fitur tambahan di sini, insert shortcut. Jadi ini kalau kita klik, nah di sini kita bisa cari nih. Kita mau masukkan splash screen juga boleh, kita mau masukkan kolom juga boleh, kita mau masukkan dari YouTube, ada tidak? YouTube. Biasanya ada nih. Ini. Kita bisa masukkan video dari YouTube juga boleh. Ya. Nah, di sini ada beberapa fitur tambahan di sini. Bisa kita masukkan QR code, ya. Bisa metadata, banyak sekali di sini. Like box konten, ya. banyak fitur. Atau tap-tap, ya. Kita bisa gunakan di sini juga nih. Ada juga recording, ya. Lengkap di sini fiturnya. Nah, ini biasanya kita juga gunakan. Lalu selain plugin itu, kita juga butuhkan plugin juga satu nih. Ada tambahan satu plugin juga. Ini masih terkait dengan editor ya. Karena ini CMS ini kita lebih banyak. Ini karena kita mau buat website yang informasi ya, website berita begitu, maka kita memperkaya fitur di sini. Supaya nanti pada saat kita mau buat postingan, itu kita punya postingan lebih mudah kita atur fleksibilitasnya. Ini selain fitur yang tadi ya, yang shortcut, ada juga tambahan saya biasanya pakai yang ini. Kita bisa gunakan Black Studio. Saya biasanya pakai Black Studio. Ini MCA. Coba. Black Studio ini MCA. Nah, ini fiturnya hampir-hampir mirip dengan shortcut tadi. Ini ya, ada beberapa widget. Ini kita install saja. Oke, kita install. Setelah install kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, nanti di fitur, jadi semakin banyak fiturnya nanti nih. Jadi kalau sudah oke, sudah kita refresh di sini. Nanti akan ada tambahan fitur nanti di sini untuk bagian kita bisa ini tadi apa tadi namanya ini Black Studio tampilan rincian. Oke, ini nanti fiturnya kita bisa setting nih. Biasanya di sini mungkin. Di sini banyak nih, ada konten, ada ini banyak box untuk media, galeri, data. Ini nanti bisa di ini. Di sini ada untuk yang premium juga. Kalau yang premium ini berbayar ya. Jadi untuk sementara kita gunakan saja yang gratisan. Oke, untuk sampai di sini kita sudah selesai men-set
atau menambah fitur-fitur untuk bagian editor.